Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya hormati, Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan materi perkuliahan kita. Materi perkuliahan kita akan membahas perihal ilmu hadis ya. Kita akan membahas perihal ilmu hadis. Karena materi kita adalah Al-Quran dan Al-Hadis, tadi Ulumul Quran sudah kita pelajari pada paruh semester yang telah lewat dan pada paruh semester yang akan datang, dan kali ini kita akan membahas seputar Ulumul Hadis. Teman-teman, sebelum kita memasuki berbagai konten dan materi dalam ilmu hadis, sebaiknya kita ketahui dulu apa sih ilmu hadis itu. Maka perihal untuk menjawab apa dan bagaimana cara mempelajari ilmu hadis itu, kita akan menggunakan sebuah konsep yang terkenal dengan Mabadi'ul Ashrah, yakni 10 prinsip untuk mengetahui sebuah disiplin ilmu pengetahuan, yang dalam konteks kita kali ini adalah disiplin ilmu hadis. Oke, kita akan bahas perihal pertama, apa sih definisi ilmu hadis, ruang lingkupnya, manfaat kajiannya, perbandingan dengan ilmu yang lain, keistimewaan, perintis, sebutan resminya, sumber pengambilan kajian, kemudian hukum mempelajarinya, dan apa sih pokok-pokok yang akan kita kaji. Oke, selanjutnya kita akan berpindah kepada slide yang kedua. Adalah aqsamu ilmil hadis. Tentang apa sih hadis itu akan kita perjelas dalam pertemuan yang akan datang. Tapi setidaknya hadis itu adalah sebagaimana yang biasa kita artikan adalah ma'udhifa ilan nabi min qaulin aw fi'lin aw takririn, adalah ucapan atau perbuatan atau ketetapan yang disandarkan kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya hadis itu, mempelajari hadis itu dibagi menjadi dua. Ada ilmu hadis birriwayah, ada ilmu hadis bidirayah. Ilmu hadis birriwayah adalah sebuah ilmu yang membahas seputar transformasi perkataan dan perbuatan Nabi, kemudian riwayat dari perkataan dan perbuatan tersebut, dan bagaimana perbuatan dan riwayat itu benar-benar sahih dan valid dari Sayyidina Rasulullah SAW. Nah, ini adalah ilmu hadis berriwayah. Yang selanjutnya adalah ilmu hadis bidirayah, adalah sebuah ilmu yang dengannya hakikat riwayat, syarat periwayatan, ragam periwayatan, hukum periwayatan, status dari para perawi dan syarat para perawi, kemudian ragam dari apa yang diriwayatkan itu bisa diketahui dengan sebenar-benarnya. Oke, jadi dalam mempelajari ilmu hadis itu, hadis dibagi dua, ada hadis riwayah, yakni ilmu yang membahas seputar apa yang diriwayatkan dari Nabi, baik ucapan, perbuatan, atau ketetapan. Kemudian yang kedua adalah ilmu hadis dirayah, yakni bagaimana hadis, baik ucapan, perbuatan, atau riwayat itu bagaimana sih karakternya, bagaimana sih syaratnya, bagaimana sih kriterianya, bagaimana sih metodologinya, agar hadis ini, baik ucapan, perbuatan, atau ketetapan ini benar-benar valid dan sahih dari Sayyidina Rasulullah. Nah, ilmu yang membahas seputar metodologi ini disebut dengan ilmu hadis dirayah. Nah, ilmu hadis dirayah ini yang akan kita bahas dalam suatu semester, pertengahan semester ini ya. Memiliki beberapa nama. Pertama disebut juga dengan ilmu mustalah hadis, juga bisa disebut dengan ilmu usulil hadis, juga bisa disebut dengan ilmu usuli riwayatil hadis. Oke, ada 6.
yang akan menjadi pokok pembahasan dalam ilmu dirayah hadis. Pertama adalah hakikat periwayatan, kedua syarat periwayatan, ketiga adalah ragam periwayatan, keempat adalah hukum periwayatan, kelima adalah bagaimana kondisi dan kriteria rawi, kemudian adalah ragam sesuatu yang diriwayatkan. Hakikat periwayatan adalah mentransformasi sunnah dari Sayyidi Rasulullah turun kepada sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, berentet-rentet sebagai sampai nanti kepada para penulis hadis. Ditulis dalam kitab Sahih Bukhari, ditulis dalam Sahih Muslim, dalam Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad, Musnad Syafi'i. Nama-nama kitab itu namanya adalah marwiyat. Sesuatu yang diriwayatkan dan tertulis namanya adalah marwiyat. Kemudian transformasinya dari Rasulullah kepada Sayyidi, kepada para sahabat, sahabat kepada para tabi'in, tabi'in kepada para tabi'in, ini adalah periwayatan. Kemudian syarat periwayatan, berbicara periwayatan itu maka ada dua hal. Pertama ada yang meriwayatkan dan ada yang menerima periwayatan itu. Rasulullah kepada para sahabat. Berarti Rasulullah meriwayatkan kepada para sahabat. Rasulullah meriwayatkan namanya adalah Rasulullah kepada sahabat namanya adalah ada menyampaikan riwayat. Kemudian para sahabat yang menerima dari Rasul namanya adalah tahammulur riwayat, adalah menerima riwayat. Nah, cara menyampaikan riwayat itu atau adaur riwayat itu dari Rasul kepada para tabi'in, dari tabi'in kepada tabi'in, dari Rasul kepada sahabat, dari sahabat kepada tabi'in, dari tabi'in kepada tabi'in ini ada. Ya. Kemudian sahabat menerima dari Rasul, tabi'in menerima dari sahabat, tabi'in menerima dari tabi'in, namanya adalah tahammulur riwayah. Nah, baik dalam adaur riwayah, at-tahammulur riwayah itu ada beberapa cara. Ada caranya menerima hadisnya dengan pendengaran, namanya simak, atau dengan arad, menyampaikan kepada tabi'in menyampaikan hafalannya, tulisannya kepada tabi'in, tabi'in menyampaikan hafalan atau tulisannya kepada sahabat, atau sahabat menyampaikan hafalannya kepada Sayyidi Rasul, namanya arad, atau ijazah dan lain sebagainya, nanti akan kita bahas. Selanjutnya adalah anwa'ur riwayah, ragam periwayatan. Periwayatan itu ada yang muttasil dan ada yang munqati', ada yang tersambung, ada yang terputus, akan kita bahas nanti ya. Kemudian ahkamur riwayat. Riwayat itu ada yang qabul dan ada yang mardud, ada yang diterima karena dia sahih, karena kualitasnya sahih atau hasan, atau mungkin karena dia mardud, dhaif, atau mungkin bahkan maudhu ya. Nah, itu hukum periwayatan. Kemudian halatur ruwah, kondisi para periwayat hadis. Para periwayat hadis itu adalah sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'in. Ini namanya adalah periwayat hadis. Periwayat hadis itu sudut pandangnya nanti ada yang adil, kemudian ada yang dicacatkan, kemudian bagaimana syarat-syarat dalam menerima dan meriwayatkan hadis akan kita bahas dalam pertemuan selanjutnya. Kemudian adalah asnaful marwiyat. Ketika hadis isi Rasul berkata kepada sahabat, sahabat menyampaikan sabda Rasul kepada tabi'in, tabi'in menyampaikan sabda Rasul yang diterimanya dari sahabat kepada tabi'in. Nah, isi dari apa yang disampaikan atau sabda Rasul yang ditransformasi kepada sahabat, oleh sahabat kepada tabi'in, oleh tabi'in kepada tabi'in, namanya adalah marwiyat, sesuatu yang diriwayatkan. Nah, sesuatu yang diriwayatkan ini nantinya akan ditulis dalam berbagai kitab. Ada namanya adalah masanid, ada yang ma'ajim, ada yang ajza dan lain sebagainya. Akan kita bahas nanti dalam pertemuan selanjutnya. Nah, inilah yang akan kita bahas dalam ilmu mustalahil hadis atau ilmu usulul hadis atau ilmu usul riwayatil hadis. Selanjutnya adalah haddu ilmu mustalahil hadis. Apa sih ilmu mustalah hadis itu?
Apa sih ilmu dirayah hadis itu? Apa sih ilmu usul hadis itu? Oke, menurut Syekh Izzuddin bin Jamaah, ilmu mustalah hadis adalah ilmun biqawanina yu'rafu biha ahwalus sanadi wal matani. Sebuah ilmu perihal kaidah-kaidah yang dipergunakan untuk mengetahui ya sanad dan matan hadis. Oke, kaidah qawanin ya, kaidah. Kaidah yang dipergunakan untuk mengetahui sanad dan matan hadis. Oke. Sedangkan menurut Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ilmu mustalah hadis adalah al-qawaid al-mu'arrifah bi halir rawi wal marwiyah. Kaidah-kaidah yang memberitahu kita perihal kondisi orang yang meriwayatkan hadis atau sesuatu yang diriwayatkan. Oke. Maka kalau kita lihat ya dari definisi ilmu hadis menurut Syekh Izzuddin atau Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, maka ada 3 ya. Qawanin itu adalah kaidah, sanad itu adalah nanti mengandung berbagai rawi, kemudian matan itu adalah sesuatu yang diriwayatkan atau mahdi. Oke, kalau kita lihat prakteknya ya agar lebih mudahnya, dalam kitab Sunan Ibnu Majah, oke, disebutkan bahwasanya haddatsana Hisham ibnu Ammar, haddatsana Muhammad ibnu Shu'aib ibni Syabur, haddatsana Auza'i an Qurrah ibni Abdurrahman ibni Haywail an Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'rihi. Hisam menceritakan kepada kami, Muhammad menceritakan kepada kami. Oke, kemudian Auza'i menceritakan kepada kami dari Qurrah bin Abdurrahman bin Haywail, dari Zuhri, dari Abi Salamah, dari Abi Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, termasuk di antara tanda kebagusan Islam seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak berfaedah baginya, baik dalam konteks duniawi atau konteks ukhrawi. Oke. Kalau kita lihat, maka yang dinamakan dengan rawi, orang yang meriwayatkan hadis itu adalah nama-nama yang tersebut dalam ini ya, Hisham, Muhammad, Auza'i, Qurrah, Zuhri, Abi Salamah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya adalah rawi, orang yang meriwayatkan hadis. Oke. Kemudian kumpulan dari mulai Hisham sampai nanti Sayyidi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, Hisham, kalau Anda lihat secara global, kumpulannya dari Hisham sampai Sayyidi Rasulullah namanya adalah sanad. Oke, jadi kalau sanad itu nama-nama itu dilihat secara global berkumpulnya. Nah, kalau rawi dilihat satu-satunya. Oke. Nah, kemudian marwi atau matan menurut Syekh Izzuddin atau marwi menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani itu adalah hadis. Sesuatu yang disabdakan oleh Sayyidi Rasulullah atau yang dilakukan oleh Sayyidi Rasulullah kemudian diriwayatkan kepada para sahabat, oleh sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, kemudian ditulis oleh para imam dalam kitab-kitab hadis mereka. Jadi hadis itu adalah matan, bukan mantan ya, matan. Oke. Kita lanjutkan. Oke, selanjutnya kita akan secara spesifik membahas tentang maudhu'u ilmi mustalahil hadis. Apa sih tema kajian dalam ilmu mustalah hadis? Tema kajian dalam ilmu mustalah hadis itu ada 2 ya. Pertama adalah sanad. Ini. Yang kedua adalah matan. Apa sih sanad itu? Apa sih matan itu? Nah, matan sudah kita terangkan tadi. Sanad secara detail akan kita bahas dalam pertemuan dalam slide ini. Sanad secara bahasa adalah mardafa minal ardi fi qubulil jabali awil wadi. Secara bahasa sanad itu adalah tanah yang nampak tinggi ke permukaan dari suatu bumi.
baik di gunung atau di lembah. Oke, sesuatu yang menonjol itu namanya adalah sanad. Itu kalau secara bahasa. Secara istilah adalah silsilatul rijal al-musilati al-musilatu lil matsni. Adalah rangkaian nama-nama orang yang meriwayatkan sebuah hadis. Jadi sebagaimana pengertian tadi ya. Nah, kalau matan tadi adalah isi hadis. Kita lihat ya. Maka rawi itu kita lihat ini ya, ada Abdul Wahab dalam kitab Sunan Turmudi ada hadis uridat alayya ujuru ummati hatta al-qadatu yukhrijuhar rajulu minal masjid. Pahala umatku ditampakkan kepadaku kata Rasul sampai kotoran sedikit yang dikeluarkannya dari masjid. Nah, tadi kalau kita ke masjid mengeluarkan kotoran, ada kotoran kertas, kotoran apapun dikeluarkan, maka itu menjadi pahala bagi kita. Wa uridat alayya dunubu ummati, sebagaimana dosa-dosa umatku ditampakkan padaku kata Sayyidi Rasulullah. Falam aradan ban a'dham min suratin minal qur'ani aw ayatin utiha rajulun summa nasiyaha. Maka aku tidak melihat dosa yang paling besar dari sebuah ayat surah Al-Quran atau ayat Al-Quran yang telah diberikan kepada seorang laki-laki, kemudian dia melupakannya. Ini dosa terbesar ya. Oke, kalau kita lihat maka yang dinamakan dengan rawi itu ada nama-nama Abdul Wahab bin Hakam Al-Waraq Al-Baghdadi, Abdul Majid bin Abdul Aziz, dari Ibnu Jurayj, dari Muqallib bin Abdullah bin Hantab, dari Anas bin Malik. Dia berkata Rasulullah SAW bersabda, oke. Maka rawi itu adalah nama-nama ini mulai Abdul Wahab sampai Sayyidi Rasulullah SAW. Oke. Kemudian jika Anda melihat kumpulan dari nama Abdullah sampai Rasul, yang nama-nama ini akhirnya sampai kepada matan hadis ini ya, uridat ini, maka namanya adalah, jika sudut pandangnya seperti itu, maka namanya adalah sanad. Nah, kalau matan, jelas ya, matan itu adalah hadis itu sendiri. Kemudian isnad itu adalah, sekarang kita akan dalam pembahasan sanad itu, itu ada yang namanya isnad, ada yang namanya musnid, dan ada yang namanya musnad. Oke. Isnad itu adalah azwul hadis ila qailihi musnadan. Adalah mengembalikan hadis kepada siapa sih yang mengucapkan. Oke. Jika Anda menemukan sebuah hadis, kemudian ini hadis ini ada di kitab siapa? Kemudian riwayat siapa? Nah, maka ini namanya adalah isnad, mengembalikan hadis kepada sumber primernya dan kepada siapa yang meriwayatnya. Oh, hadis ini ada dalam kitab Sunan Tirmidzi. Kemudian diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Nah, seperti itu namanya isnad. Kemudian musnid ya. Kalau musnid itu adalah man yurwil hadis bisnadihi, adalah orang yang meriwayatkan hadis dengan sanadnya secara lengkap. Oke, baik dia mengetahui isinya, mengerti isinya atau tidak mengerti isinya. Intinya adalah dia meriwayatkan hadis, matan hadis beserta sanadnya. Jadi sanadnya ini hafal. Dalam kitab ini sanadnya seperti ini, hadisnya seperti ini, maknanya adalah musnad. Yang ketiga adalah musnad. Musnad itu memiliki beberapa arti. Yang pertama adalah alladzi tasala sanadu ila Rasulillah. Adalah sebuah hadis yang sanadnya bersambung kepada Rasulullah. Karena ada hadis itu yang dia munqati', tidak mutasil, terputus dari Sayyidi Rasulullah SAW. Maka jika sanadnya terputus, maka namanya bukan musnad. Akan kita bahas sampai pertemuan selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah ahamiyatus sanad, teman-teman. Dalam belajar agama, dalam belajar ilmu hadis, kenapa sih sanad itu penting? Oke. Dari mana dan dari siapa Anda mengambil ilmu agama Anda? Dari mana dan dari siapa Anda mengambil pemahaman keagamaan Anda? Dari mana dan dari siapa Anda
mentransformasi ilmu hadis Anda, ilmu Quran Anda, ilmu fikih Anda, ilmu tauhid Anda, ilmu tasawuf Anda, terutama ilmu hadis Anda. Maka kita lihat ahamiyatus sanad itu adalah pertama ini ya, hadal ilm dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Nah, ini menurut para ulama adalah ilmu hadis, ilmu sanad itu guru Anda belajar dari mana, Anda mendapatkan dari mana, guru Anda dapat dari mana, guru Anda dapat dari mana, guru Anda dapat dari mana, akhirnya sanad ilmu Anda bersambung kepada Sayyidi Rasulullah SAW. Itu penting. Kenapa? Karena sanad itu adalah bagian dari agama. Maka lihatlah, telitilah dari mana Anda mengambil agama Anda. Karena kalau Anda salah belajar agama, yang agama itu adalah rahmatan lil alamin, maka mungkin Anda akan bisa menjadikan agama itu sebagai bencana bagi alam semesta. Yang selanjutnya adalah laulal isnad la dhahabat din. Ya. Seandainya tidak ada sanad, pasti kemurnian agama ini akan hilang. Kenapa? Karena orang akan belajar agama, karena orang akan berbicara perihal agama, perihal Al-Quran, perihal hadis, perihal agama ini murni dengan rasionya. Padahal belajar agama itu harus berdasarkan kepada Al-Quran Karim, kepada sunnah Sayyidi Rasulullah, yang kemudian dimetodologi dan dipahami oleh para ulama, yang para ulama ini pemahamannya didapatkan dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, bersambung kepada para tabi'in, para sahabat, dan bersumber kepada Sayyidi Rasulullah SAW. Belajar agama seperti itu. Dari guru-guru yang sanadnya bersambung kepada Sayyidina Muhammad SAW. Yang selanjutnya adalah, nah ini ya pentingnya sanad. Yang selanjutnya adalah samroh, buah, tujuan, final, tujuan dan faedah. Kenapa sih kita harus belajar ilmu mustalah hadis? Kenapa sih kita harus belajar ilmu dirayah hadis? Kenapa sih kita harus belajar metodologi hadis? Karena dengan belajar ini kita akan bisa menentukan, kita akan bisa mengetahui mana sih hadis yang mardud, hadis yang ditolak. Mungkin karena dia dhaif, yang terlalu dhaif, atau karena dia adalah hadis yang maudhu, hadis yang palsu. Nanti kita akan pelajari bagaimana menentukan dan mengetahui kriteria hadis ini dhaif, lemah. Tapi karena dhaif, lemah, atau maudhu, dia palsu, akan kita pelajari dalam pertemuan selanjutnya. Dan selanjutnya, kalau kita sudah tahu bahwa hadis ini saqimah, hadis ini sakit, hadis ini mu'aibah, hadis ini cacat, akhirnya karena lemahnya dan cacatnya, dia menjadi mardud, dia ditolak. Maka kita pasti akan mengetahui mana hadis yang makbul. Namanya adalah ma'rifatul makbul. Hadis yang diterima karena dia sahih, karena dia hasan. Oke. Nah inilah tujuan kita belajar ilmu mustalah hadis. Mengetahui, membedakan antara hadis yang sahih, yang hasan, dari yang dhaif, apalagi yang maudhu. Oke. Kemudian fadlu ilmi hadis. Keutamaan ilmu hadis. Oke, ini menurut Ibnu Shalah ya. Salah satu pakar guru besar dalam ilmu mustalah hadis, dia mengatakan inna ilmal hadisi min afdhalil ulumil fadilati. Ilmu hadis itu di antara ilmu yang paling utama. Wa anfa'il ulumin nafi'ah, dan di antara paling ilmu yang bermanfaat. Yuhibbu dhukur rijal wa fuhulatihim wa fuhulatuhum. Oleh karena itu, karena ilmu ini adalah ilmu di antara ilmu yang paling utama, ilmu yang paling bermanfaat, maka para pakar agama itu suka mempelajari ilmu mustalah hadis, ilmu usulil hadis, ilmu dirayatil hadis. Wala yakrahuhu minan nas illa rudalatihim wa safalatihim. Dan tidaklah membenci ilmu hadis kecuali
manusia-manusia yang bermental rendah, manusia-manusia yang tidak memiliki kecenderungan kepada agama. Nah, itu makanya di UIN ini kita dipelajari ilmu Al-Quran hadis. Pertama kita belajar metodologi Al-Quran, kemudian kita belajar metodologi hadis. Oke. Selanjutnya kita akan berbicara at-tarikh wal wadi, ya. Sejarah ilmu mustalah hadis, sejarah ilmu dirayah hadis, dan siapa sih perintis utama ilmu mustalah hadis ini. Oke. Kita akan lihat bahwasanya perihal ilmu riwayatul hadis dan transformasi hadis, dan kita diminta untuk selektif dalam menerima hadis Sayyidi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dalam Al-Quran, ya, surah Al-Hujurat ayat 6. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, jika orang-orang fasik datang kepada kalian semua, membawa sebuah berita, maka selektiflah, malah cross checklah kebenarannya, maka tabayyunkanlah validitasnya. Oke. Dari Al-Hujurat ayat 6 indah, maka para ulama mulai atau sabda Rasulullah, ya, nadarallahu imra'an sami'a minna syai'an fabalaghahu kama sami'ahu farubba muballighin aw amin sami'an. Okay. Dari Al-Hujurat ayat 6 dan hadis Rasulullah riwayat At-Tirmidzi ini, maka para sahabat, maka para tabi'in, para tabi'in mulai selektif dalam memilih dan memilah hadis. Ketika mereka menerima hadis, maka mereka akan memilih dan memilahnya. Tidak serta-merta ketika ada orang berkata Rasulullah SAW bersabda, hadis itu diterima. Tidak serta-merta ketika ada orang berkata Rasul berkata, Rasul bersabda, mereka menerima. Apalagi ketika mereka menemukan sebuah tulisan, ya, di situ ditulis Rasul bersabda, maka mereka tidak secara langsung menjadikan tulisan ini, menerima perkataan ini benar-benar dari Sayyidina Rasulullah SAW. Jika mereka mendengar dari seseorang, maka mereka akan berkata, dari mana kamu mendapatkan hadis itu? Dari guru saya. Pasti akan ditanya, gurumu mendapatkan dari siapa? Ini namanya adalah ilmu dirayah hadis. Kenapa harus seperti itu, ya? Sekali lagi, untuk menentukan apakah hadis ini makbul diterima karena kesahihannya, kehasanannya, atau hadis ini mardud ditolak karena kedhaifan yang sangat dhaif atau karena kepalsuan. Oke, apalagi sekarang musim-musim fitnah, ya. Musim-musim banyak pertentangan, banyak fitnah. Maka ketika ada orang yang berkata Rasulullah SAW bersabda, maka dicek dulu hadisnya, bagaimana kualitasnya dan kuantitasnya. Oke. Selanjutnya fil qolir Rabi Hijri, oke, ya. Kemudian permulaannya ilmu mustalah hadis ini abad pertama, abad kedua, abad ketiga Hijriah. Ilmu ini masih bercampur dengan ilmu usul fikih, hadis, ya, seperti dalam kitab Ar-Risalah dan karya Imam Syafi'i. Jadi belum menjadi ilmu yang independen. Namun kemudian dalam abad keempat Hijriah, seorang ulama bernama Ar-Roma Hurmuzi, dalam kitab Muhaddis Al-Fasil Baina Rawi wal Wa'i, beliau mengarang kitab ini untuk menjadikan ilmu mustalah hadis sebagai ilmu yang independen. Ya, jadi dalam sejarah ilmu hadis dirayah atau dirayah hadis, ilmu usul hadis, maka Imam Roma Hurmuzi inilah yang dinyatakan sebagai peletak penulis secara independen ilmu mustalah hadis. Selanjutnya dari al-istimdad, dari mana sih ilmu mustalah hadis ini digali? Ilmu mustalah hadis ini digali. Maka menurut Imam Ibnu Hazm dalam kitab Qawaidut Tahdis min Fununi Mustalah Hadis karya Muhammad Jamaluddin Al-Hashimi,
Beliau menukil perkataan Ibnu Hazm bahwasanya ilmu mustalah hadis ini dikembangkan dari naqlus siqati anis siqati yablughu bi anin nabi mal ittisani khassallahu bihil muslimina duna sa'iril milani. Jadi transfer orang-orang yang terpercaya, kredibilitasnya, tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong, itu sikoh dalam ilmu hadis, mentransformasi dari orang yang sikoh juga, yang berita yang mereka transformasi, mereka pindah dari guru ke murid, dari murid ke muridnya, ada dari murid kepada gurunya, dari guru kepada gurunya, dari gurunya kepada gurunya, itu akhirnya bersambung kepada Sayyidi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gitu ya. Jadi ilmu hadis baik dia riwayah atau dirayah itu sumbernya adalah bersambung kepada Sayyidi Rasulullah. Bersambung kepada Sayyidi Rasulullah, tidak terputus sama sekali. Oke. Tabi'in menerima dari tabi'in menerima dari sahabat menerima dari Sayyidi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Menurut Imam Abu Ali Al-Jayyani, kenapa sih dalam ilmu mustalah hadis itu sangat ditekankan adanya kebersambungan, kevalidan, kesahihan, dan kekredibilitasan orang yang meriwayatkan hadis, dan berita itu harus diterima dari orang yang menerimanya, dari guru-guru, yang guru-guru itu mengaji kepada, akhirnya sambungannya kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Karena menurut saya Abu Ali Al-Jayyan, khassallahu ta'ala hadil ummah bisalasati asya. Allah memberikan keistimewaan umat ini dengan 3 hal yang tidak diberikan kepada umat sebelumnya. Yang pertama adalah isnad ya, sanad itu sendiri. Jadi mengaji agama, mempelajari agama itu sanadnya harus jelas. Jangan belajar agama dari Google. Ya Google itu sebagai pembantu saja. Sebagai pembantu. Anda harus punya mentor. Yang mentor itu belajar kepada mentornya. Anda harus punya ustadz, yang ustadz itu harus ngaji kepada ustadznya. Anda harus punya kiai yang ngaji kepada kiainya. Yang kiainya, ustadznya, mentornya terus menerus itu sanadnya sambung kepada Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemahamannya, teksnya, konteksnya itu harus bersambung kepada Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kalau Anda belajar agama, sanadnya tidak jelas, apalagi Anda belajar agama hanya dari Google, dari internet, maka jangan salahkan ketika Anda semakin beragama, Anda semakin radikal, Anda semakin beragama, Anda semakin tidak rahmatan lil alamin. Oke, terima kasih sahabat-sahabat. Itulah pentingnya sanad ya. Pentingnya sanad. Sanad itu ada di antara satu di antara 3 keistimewaan yang hanya diberikan Allah kepada umat Sayyidina Muhammad SAW. Yang kedua adalah tentang ilmu nasab, dan yang ketiga adalah tentang ilmu. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Oh belum, ini masih ada ya. Kemudian hukum ilmu hadis, bagaimana hukum mempelajari ilmu hadis? Hukum belajar ilmu hadis adalah fardu kifayah. Fardu kifayah artinya adalah jika ada satu orang yang sudah mempelajarinya dan sampai kepada tingkatan ahli, maka yang lainnya hukumnya tidak menjadi wajib. Jadi hukumnya sama dengan sholat ini ya, sholat merawat jenazah, mulai memandikan, mengafani, menyolati, kemudian mengubur, hukumnya fardu kifayah. Jika ada satu yang sudah melakukan, maka yang kewajiban itu dari yang lainnya sudah tidak ada. Tapi jangan lihat bahwasanya fardu kifayah. Tidak semua sebagai para pecinta agama, maka sebaiknya kita juga belajar ilmu hadis. Kenapa? Karena dari ilmu ini kita akan mengetahui mana hadis yang maqbul, mana hadis yang bersambung kepada Sayyidina Rasulullah, mana hadis yang terpotong, mana hadis yang dhaif, mana hadis yang palsu, mana hadis yang sahih, mana hadis yang hasan. Ya, terima kasih para sahabat. Jika ada pertanyaan bisa kita lanjutkan di Google Classroom. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.